Oke, welcome back to RG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita bahas Town Station yang sudah mengeluarkan syarat elik dan beberapa persyaratan yang penting untuk kalian lakukan agar mendapatkan jatah airdrop kedua. Oke, sebelum saya bahas untuk melengkapi syarat eliknya, kita bahas dulu untuk background sekarang ini untuk masa depan dari token Mr. Sun ini. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Kita buka CoinMarketCap. Oke ya teman-teman, price dari token Town Station itu sendiri atau Mr. Sun itu turun secara drastis dari saat sejak listing itu sekitar 87% ya. Itu membuat volume perdagangan menjadi lebih kecil. Nih. Dulu FDF yang beredar atau uang yang beredar itu sekitar 7 juta dolar, tetapi sekarang jadi 2,1 dolar. Itu karena volume perdagangannya semakin rendah ya teman-teman. Dan saya nggak tahu apakah masa depannya cukup cerah atau tidak, tapi saya akan bahas sedikit. Oke, saya sudah berada di bursa perdagangan dari Mr. Sun ya teman-teman di Bitget. Ya, jadi ada kabar buruk dari Bitget itu sendiri bahwa token Sun itu akan segera di delisting. Delisting itu apa? Tidak bisa diperdagangkan di Bitget. Padahal Bitget termasuk dalam bursa yang cukup lumayan besar. Hal itulah yang membuat Sun itu semakin turun juga ya teman-teman untuk price-nya. Karena kan di delisting berarti kan nilai perdagangan atau volume perdagangan yang di Bitget itu kan disuruh untuk melakukan penjualan ataupun pemindahan aset ya teman-teman. Tetapi kadang orang kan nggak mau ribet, jadi mereka ya langsung jual ataupun swap ke ton kayak gitu. Dan alhasil untuk price-nya Sun sendiri langsung turun. Sekarang itu di harga 48 ya teman-teman, 0,48. Apa penyebab dari Mr. Sun di delisting Bitget? Nah, di sini itulah yang sering ditanyakan di forum X ya teman-teman. X Mr. Sun itu banyak sekali komentarnya ya teman-teman untuk Town Station. Kenapa kayak gitu. Nah, untuk konfirmasi dari pihak Bitget-nya itu sendiri, token yang di delisting itu ada beberapa yang jadi pertimbangan, seperti trading volume dan liquidity yang rendah ya teman-teman. Tidak ada campur tangan atau perkembangan dari tim proyek ya teman-teman. Kemudian development of the project itu, dan juga kurangnya aktivitas di dalam komunitas dari Town Station itu sendiri. Ada juga masalah antara Town Station tidak mematuhi regulasi dan sebagainya ya teman-teman. Dan itu termasuk dalam masalah yang mungkin terjadi saat ini. Oke, padahal Town Station dulu itu price-nya cukup lumayan dan itu sangat menguntungkan komunitas. Nah, makanya banyak yang jackpot dari Town Station dulu pada fase pertama ya teman-teman. Nah, kenapa di delisting seperti ini? Mungkin ya karena kurangnya perhatian dari developer ya teman-teman untuk kepanjangan ya teman-teman atau perkembangan dari token tersebut. Mengapa dia harus bertahan di bursa itu, tetapi kalau nggak ada perkembangan dari developer. Tetapi kalau saya lihat ya teman-teman, developernya juga melakukan perkembangan seperti season 2 dan seterusnya ya teman-teman, dan memperkuat komunitas. Tetapi ya nggak tahu sih, nggak ada konfirmasi resmi dari Town Station mengapa di delisting seperti itu. Oke teman-teman, di sini untuk 6 hari lagi itu akan terjadi pembagian airdrop tahap kedua dari Town Station. Dan juga pembagian prize pool senilai 3.750.000 dolar ya, dari beberapa dukungan seperti token Coco, Clyde, Superverse, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk prize poolnya. Prize pool ini didapat dengan liga. Tingkat tinggi liga kamu itu dihitung dari berapa jumlah Sun yang kamu miliki. Kayak gitu ya teman-teman untuk mendapatkan prize pool. Nah, di sini untuk syarat eliknya saya akan jelaskan ya teman-teman karena ini penting. Kalau nggak elik ya kalian nggak dapat jatah airdrop. Nah, di sini kalian bisa klik airdrop untuk melihat syarat elik. Saya sudah melengkapi syarat elik ya, jadi saya akan contohin ke kalian bagaimana cara melengkapinya. Nah, oke, syarat elik yang pertama yaitu follow Town Station Telegram channel. Kalian gabung ke Telegram channel. Kemudian quest daily combo, kalian kerjakan daily combo.
Pas qualification kalian tinggal kerjakan saja. Connect Ton Wallet. Setelah itu Buy Me a Coffee yang akan saya bahas. Dan kemudian have a 2 referral. Kalian ngundang 2 teman ya teman-teman. Punya 2 teman. Dan kemudian spin Lucky Well 3 kali. Semua syarat elik itu bisa gratis kecuali yang Buy Me a Coffee. Oke, Buy Me a Coffee kalian tinggal siapkan 0,5 ton ya. Kalian bisa beli 0,5 ton itu di kedai kripto. Saya kasih tahu contohnya bagaimana cara beli ya teman-teman. Beli. Nah, harusnya gimana Bang? Connect wallet. Kan nanti alamat wallet yang terkoneksi ke sini ya teman-teman. Yang terkoneksi ke Ton Station itu diisi dengan 0,5 ton untuk syarat elik. Jangan 0,5 ton pas ya. Karena di wallet ketika kita melakukan transaksi itu ada yang namanya gas fee. Jadi ya sekitar 0,6 ton ya. Nah, itu berapa rupiah? Kalian bisa cek aja sendiri ya teman-teman. Kemudian kalian bisa beli di kedai kripto. Gampang sekali teman-teman. Untuk tutorial cara beli kripto ecerannya saya sudah sediakan di link deskripsi ya. Setelah kalian isi untuk alamat yang terkoneksi, kalian tinggal klik Buy Me a Coffee ya. Kalau ininya muter-muter terus, nih Buy Me a Coffee-nya muter-muter terus, kalian klik tanda ini ya teman-teman yang saya kasih anak panah. Setelah itu kalian tinggal reload page. Oke, setelah itu langsung bisa diklaim. Kayak gitu. Kembali lagi ke airdrop menu dan kalian bisa ngeklaim. Kemudian mungkin syarat yang ini juga jadi pertanyaan ya teman-teman, yaitu spin Lucky Well Time. Spin Lucky Well Time ini itu kalian harus nyepin yang ini ya teman-teman, Lucky Well ini. Tiket ini kalian bisa dapetin secara gratis loh kalau kalian ngerjain misi yang terbaru. Misi yang terbaru tuh ini ya teman-teman, Mr. Kick ini. Kalian itu dapat yang merah ini. Merah ini fungsinya untuk nyepin yang ini di sini. Nah, kalian di sini tuh bisa dapat well gratis ya. Kalau kalian klaim semua misi pada saat Tomato Takedown ini, itu kalian pasti dapatlah 3 token. 3 ini ya teman-teman, untuk nyepin yang Lucky Well. Kalau terpaksa nggak punya ya kalian harus beli ya, get tiket dan kalian bisa beli. Gunain Star Telegram 70. Tetapi itu bisa didapetin secara free di sini ya. Kalau kalian kerjain misinya, makanya kalau ada misi itu dikerjain. Tetapi tenang saja, nanti kalian bakal dapet ya teman-teman ketika ini sudah selesai untuk kick Mr. Well-nya. Setelah itu kalian bakal dapat sejumlah token yang warna merah, bukan token sih ya, tiket warna merah 50. Dan kemudian semoga kalian hoki lah untuk mendapatkan spell ya, tiket yang ini untuk well, pemutaran Lucky Well nih. Nah, kalau sudah 3 kali pemutaran ya kalian sudah pasti melengkapi syarat elik yang itu, yang mutar Lucky Well. Gampang ya teman-teman. Untuk Buy Me a Coffee ya itu gampang juga, kalian sudah saya tutorin. Oke, di sini berapakah jumlah Sun yang aman agar kita tidak rugi saat melakukan pembelian Buy a Coffee? Jadi ini penting juga bagi kalian yang main tapi cuma main-main doang, tapi malah melengkapi syarat elik, itu sangatlah konyol kalau kalian mengambil titik kerugiannya. Jadi di sini saya akan jelasin ya teman-teman, berapa yang aman di harga Sun saat ini. Kita kalikan ya teman-teman. Untuk harga ton saat ini 50.000, berarti 0,5% berarti 50%-nya kan ya. Jadi 0,5 ya berarti 25.000. Kita modal 25.000 untuk Buy Me a Coffee. Berarti kalau nambah 0,1 berarti 26.000 ya teman-teman, kayak gitu. Intinya kayak gitu, kita modal 26.000 ataupun 27.000. Kayak gitu. Nah, untuk harga Sun saat ini itu berada di kisaran
itu sekitar 0,48 rupiah ya teman-teman. Nah, kita bisa hitung ya teman-teman, modalnya kan sekitar 26 sampai 27 ribu. Jadi kita harus untung dari 27 sampai 26 ribu itu. Lebih dari itu biar kita nggak rugi. Itu kan kecil bang, ya nggak apa-apa. Ya, yang namanya kayak gini ya harus mencari untungnya, bukan kerugiannya. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu, seberapapun sekecilnya itu modal yang kita keluarkan. Harga Sun sekarang itu 0,48 ya. Dikali berapa biar lebih dari 27.000. Kita punya 150.000 Sun, itu sudah aman, untung sedikit. Tetapi kalau kalian ngerjain daily kombonya sejak awal, itu kalian pasti dapat sekitar 400.000 token. Lumayan, dapat 192.000 ya. Tetapi kalau kalian ngerjainnya dari awal-awal lagi dan serius ya teman-teman, yang tanpa modal aja ini dapat 192.000 ya. Ketika saat event daily combo dimulai. Ya cukup lumayan ya teman-teman. Untung sedikit, bisa beli rokok kayak gitu. Kalau kalian punya 2 juta token Sun, ya kalian dapat 960.000. Gampang ya teman-teman untuk hitung-hitungannya, dan itu bisa di tag profit ya teman-teman, itu kita sudah untung ya. Karena memang harganya saat ini itu sangat tidak jelas sekali untuk Mr. Sun. Karena ada delisting dari Bitget, itu mempengaruhi harga banget. Yang sudah saya jelaskan di awal video. Tetapi kalau dirasa memang kalian untung, ya tarik kayak gitu. Kalau mau dijual, kalian bisa tarik langsung ke bursa. Jangan di Bitget, tetapi ke Get.io dan bursa yang mendukung ya, yang belum mendelisting. Kayak gitu teman-teman ya. Karena kan yang di delisting, token yang mau di delisting itu untuk proses deposito itu ditangguhkan. Jadi kita nggak bisa withdraw ke Bitget lagi. Kayak gitu. Paling ada Max, kemudian Get.io. Kayak gitu. Dan juga kalian bisa pakai StoneV, kemudian di StoneV kalian bisa swap jadi ton, kemudian tonnya kirim ke Bitget, itu baru bisa. Intinya masa depan Sun bakal bagus jika ada event burning itu pembakaran token, ataupun ada buyback dari Mr. Sun itu sendiri ya, proyek Ton Station. Oke, itu adalah pembahasan Sun ya teman-teman, cukup gampang untuk memenuhi syarat elik. Saya aja perlu beberapa menit doang untuk melakukan syarat elik ini, melengkapinya ya teman-teman. Semoga harapan saya yang terbesar, karena saya juga termasuk dalam holder. Semenjak season pertama saya nggak jual untuk token Sun, tetapi ya sekarang harganya bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, kayak rug pull gitu. Dan saya perlu kejelasan juga dari pihak Ton Station itu sendiri ya teman-teman, mengapa sih kok sampai ke segitunya, sampai di delisting juga. Itu kan menurunkan tingkat kepercayaan kayak gitu. Semoga ada kejelasan resmi dari Ton Station itu sendiri ya teman-teman. Ya saya ambil hikmahnya aja sih bagi saya. Beneran saya nggak jual dari pada saat season pertama. Oke, ya intinya kita ambil pelajarannya, kalau airdrop pasti itu komunitasnya ya menjual kayak gitu ya teman-teman, setelah pembagian airdrop. Ya, seperti proyek sementara kayak gitu. Kecuali komoditas yang kuat itu Dogs sama Not, itu baru kuat teman-teman komunitasnya. Semoga sih ada kejelasan ya teman-teman. Oke, itu adalah pembahasan dari Ton Station. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you the next video. Bye-bye.